Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul kembali di majelis yang mulia untuk kita bersama-sama bertafakuh di dalam agamanya. Tentunya kita harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amalan saleh, yang insyaallah taala akan memberikan manfaat bagi kita di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Umdatul Ahkam karya Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Setelah kita menyelesaikan di pertemuan sebelumnya tentang babus siwak, bab hukum-hukum seputar bersiwak, maka pada malam hari ini insyaallah taala kita akan masuk pada bab al-mashu alal khuffain, bab hukum mengusap di atas kedua sepatu. Ini masih berkaitan dengan kitabut taharah. Iya. Dan ini ada hubungannya dengan pembahasan wudu di dalam solat. Iya, telah berlalu pembahasan tentang wudu yang dia merupakan syartun min syurutis shalah. Dia merupakan syarat dari syarat sahnya solat. Maka kita ketahui bersama yang namanya wudu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran di surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk salat, maka cucilah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian cucilah tangan-tangan kalian sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepala-kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Maka kita berwudu mulai dari mencuci tangan sampai mencuci kedua kaki. Nah, dalam pembahasan taharah, bersuci atau berwudu, ada
perkara yang bisa menjadi badal. Kita ketahui bersama, seseorang misalnya kalau tidak bisa berwudu dengan menggunakan air, entah karena tidak dapat air atau sulit menggunakan air karena sakit, maka boleh dengan bertayamum. Maka di sana ada rukhsah di dalam syariat pula terkait dengan hukum mengusap di atas kedua sepatu. Ini sebagai badal, sebagai ganti dari mencuci kedua kaki pada saat berwudu. Ya, pada saat dia memakai sepatu atau kaos kaki, dia tidak ingin melepasnya, maka boleh cukup sekedar mengusap di atas sepatu atau kaos kakinya dan sudah sah wudunya. Ya, sekali lagi ini dari rukhsah di dalam syariat, yaitu keringanan yang dibolehkan. Keringanan yang dibolehkan. Nah, maka dibahas oleh para ulama ahli fikih terkait dengan hukum mengusap di atas kedua sepatu. Ya, dimaklumi sepatu adalah yang menutupi kaki kita sampai pada kedua mata kaki. Entah dia terbuat dari kulit atau terbuat dari kain atau gabus atau lain sebagainya dari sepatu-sepatu yang ada pada hari ini. Dan umumnya seseorang menggunakan sepatu atau kaos kaki terkadang untuk menghangatkan kakinya, ya, atau untuk suatu hajat dan keperluan yang lain. Nah, di dalam syariat kita, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan keringanan tatkala seseorang ingin berwudu dan ia tidak ingin repot-repot untuk melepas sepatu atau kaos kakinya, maka boleh tidak usah dilepas, cukup sekedar dia usap di atas sepatunya dan telah sah wudunya. Bagaimana cara dan kaifiatnya nanti akan kita jelaskan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan hukum mengusap di atas kedua sepatu ini, Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi membawakan dua hadis di dalam kitab Umdatul Ahkam ini. Hadits yang pertama, Anil Mughirati ibni Syu'bata radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah, nama beliau adalah Al-Mughirah ibnu Syu'bah ibni Abi Amir ibni Mas'ud Ats-Tsaqafi. Beliau masuk Islam pada perang Khandaq dan beliau pun datang berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ketika masuk Islam melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keperluan-keperluan beliau, termasuk di dalam masalah mengambilkan air wudu untuk Nabi. Jadi Nabi SAW dilayani oleh para sahabat. Nabi bukan memintanya, tetapi sahabat yang mau melakukan hal tersebut, dan Nabi tidak menolaknya karena Nabi tidak mau menghalangi mereka dari mendapatkan pahala, karena melayani Rasulullah berpahala hukumnya dan sahabat ingin mencari itu, sehingga Nabi tidak menghalanginya walaupun Nabi pun tidak memintanya. Nah, beliau Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau pernah menjabat sebagai gubernur kota Basrah di Irak dan juga di Kufah sebanyak 2 kali, yaitu pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan beliau meninggal di Kufah ya pada tahun 50 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, beliaulah yang meriwayatkan hadis tentang hukum mengusap di atas kedua sepatu.
Beliau bercerita, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan safar. Fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Maka aku pun ingin melepaskan kedua sepatunya Nabi, menunjukkan Nabi ketika itu memakai kedua sepatu. Nah, sebagai bentuk pelayanan kepada Nabi, Mughirah bin Syu'bah ingin melepaskan kedua sepatu Nabi karena Nabi mau berwudu. Kemudian Nabi berkata, "Da'huma, biarkan kedua sepatuku tetap, jangan dilepas." Kenapa? Fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Karena aku memasang kedua sepatuku ini dalam keadaan aku suci. Maka kata Mughirah, famasaha alaihima. Tatkala Nabi berwudu, Nabi tidak melepas sepatunya. Nabi langsung mengusap di atas sepatunya. Ini dalil menunjukkan apa? Bolehnya hal tersebut. Ya. Yang pada asalnya seseorang kalau berwudu melepaskan kedua sepatu, ya kan? Yaitu mencuci kedua kakinya ketika mau berwudu. Nah, di sana ada rukhsah, keringanan, boleh tidak melepas sepatu, cukup sekedar mengusap di atas sepatunya. Ya. Walaupun boleh juga kalau dia mau lepas sepatunya dan mencuci kedua kakinya. Nah, ini dua-duanya boleh. Karena hal ini merupakan keringanan di dalam syariat. Iya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi dalam hadits yang mulia ini, Mughirah bin Syu'bah menceritakan yang di dalam kisah ini terdapat dalil bolehnya mengusap di atas kedua sepatu pada saat mau berwudu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala itu sedang dalam safar perjalanan. Diceritakan bahwa ini terjadi pada Ghazwatu Tabuk, pada perang Tabuk yang terjadi di bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Tahun ke-9 Hijriah. Nah, dan ini dalam posisi safar perjalanan. Kemudian hadis yang kedua, An Hudzaifah ibnil Yaman radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, biografinya sudah pernah kita kisahkan. Qala, beliau berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabala. Kemudian beliau pun, Nabi buang air kecil. Iya. Yani menunaikan hajatnya. Karena Nabi sama seperti manusia biasa. Beliau makan, beliau minum, beliau pun buang hajat. Ya, sama seperti manusia. Innama ana basyarun, kata Nabi. Aku ini hanyalah manusia. Tetapi Allah muliakan beliau dengan risalah dan nubuah. Beliau seorang nabi dan beliau seorang rasul. Tapi sifat kemanusiaan tetap ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikisahkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, aku pernah bersama Nabi. Kemudian Nabi pun buang air kecil. Ya, disebutkan dalam hadits ini, dikisahkan bahwasanya Nabi SAW pergi buang air kecil dan beliau, ya, ketika itu belum ada, ya, WC yang dibangun seperti zaman sekarang ini, Pak. Tidak ada. Nah, maka Nabi SAW mencari tempat sampah, ya, tempat pembuangan sampah, tempat yang kotor, kemudian Nabi buang air di situ. Dan disebutkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu, fabala qaiman. Nabi SAW buang air kecil dalam posisi berdiri. Dalam posisi berdiri. Nah, ini yang pernah kita sebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah buang air kecil maksudnya dalam posisi berdiri. Walaupun kebanyakan Nabi SAW kalau buang air kecil dalam posisi duduk, itu asalnya. Tapi boleh dalam posisi berdiri, sebagaimana dalam hadits ini.
Iya, sebagaimana di dalam hadis yang mulia ini. Itu menunjukkan bolehnya hal tersebut. Taib. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nah, karena pada waktu itu WC tidak ada seperti zaman sekarang ini, ya, maka tentunya tidak ada penutupnya. Nabi memanggil Hudzaifah ibnul Yaman supaya menjadi tirai beliau. Maka mendekatlah Hudzaifah, kemudian Nabi SAW pun buang air kecil. Nah, disebutkan di dalam hadits ini, setelah Nabi buang air kecil, fatawaddoa, beliau pun berwudu setelahnya. Wa masaha ala khuffain, dan ketika mau mencuci kakinya, Nabi ketika itu pasang sepatu, pakai sepatu. Nabi tidak melepaskan sepatunya, Nabi hanya mengusap di atas kedua sepatu. Nah, ini dalil yang kedua menunjukkan bolehnya hal tersebut. Dan hadits ini kedua-duanya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, mengusap di atas kedua sepatu, dalil tentang disyariatkannya ada di dalam Quran, ada di dalam sunnah dan ijma' ulama tentang disyariatkannya mengusap di atas sepatu ketika mau berwudu. Dalilnya lengkap, Quran, sunnah, ijma' para ulama. Ijma' berarti kesepakatan, tidak ada yang menyelisihinya kecuali satu golongan saja, yaitu Syiah Rafidhah. Nah, mereka aja yang menyelisihinya, tapi penyelisihan mereka tidak dianggap, karena mereka ini orang-orang Syiah Rafidhah ini sudah melenceng betul dari ajaran Islam. Ini orang-orang Syiah, sehingga pendapat mereka tidak diperhitungkan oleh para ulama rahimahumullah. Nah, yang menjadi dalil pertama Quran. Mana dalilnya Quran? Dalilnya Quran ayat yang tadi kita baca tentang berwudu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, kalau kalian berdiri untuk salat, faghsilu wujuhakum, cucilah wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq, cucilah tanganmu sampai siku, wamsahu biruusikum, usaplah kepalamu. Lihat, wamsahu biruusikum, ayatnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, wa arjulakum. Nah, kalau dalam mushaf kita, cetakan mushaf kita itu di fathah, wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian. Dalam sebagian qiraat dari bacaan Quran dibaca dengan wa arjulikum. Nah, boleh juga dibaca seperti itu. Ya, karena Quran ini Pak, ya turun dengan beberapa bahasa. Terkadang ada beberapa ya yang diriwayatkan secara sahih, menyambung sanadnya kepada Nabi SAW dengan bacaan yang berbeda. Ada seperti itu. Nah, kalau kita kan bacaan qiraat kita itu dari As an Asim. Ya, itu qiraat kita, bacaan Quran kita. Ada juga di sana qiraah Warsh. Nah, mungkin kalau di Indonesia tidak familiar, tapi kalau di luar negeri jangan heran kalau nanti ada orang yang baca Quran surat Wadduha jadi Wadduhe, wal-laili idza saje. Itu qiraah juga itu. Iya, dari qiraah Warsh. Nah, salah satu yang dibaca oleh para ulama ahli qiraat, wa arjulakum, mereka baca wa arjulikum. Sama artinya kaki, tapi atofnya dalam bahasa Arab kepada ru'us, kepala. Kalau kepala tadi diapain? Dicuci atau diusap? Diusap. Kemudian kaki diidofahkan atau disambungkan kepada usapan kepala, yaitu kaki juga diusap. Nah, pada pengusapan kaki inilah dalil bolehnya mengusap di atas sepatu. Bukan kaki yang diusap, tetapi sepatu. Karena kalau kaki wajib dicuci, tapi kalau kita pakai sepatu atau kaos kaki itu sekedar diusap. Sesuai dengan qiraah tadi, wa arjulikum ilal ka'bain, dan usaplah kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu dalilnya dalam Quran. Adapun hadis, maka dalil tentang
mengusap di atas kedua sepatu dalam hadis Nabi mencapai derajat mutawatir. Mutawatir itu sangat banyak haditsnya, sehingga tidak mungkin syariat ini diingkari, dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang Syiah saja. Dan atas dasar ini terjadi kesepakatan ulama bolehnya dan disyariatkannya mengusap di atas sepatu atau di atas kaos kaki. Dalilnya terlalu banyak. Nabi melakukannya bukan hanya di saat safar saja, di saat safar maupun di saat beliau mukim, dengan ucapan beliau atau dengan perbuatan beliau sendiri. Itu hadis-hadis tentang mengusap sepatu. Nah, dan mengusap sepatu ini bukan hanya dikhususkan bagi orang yang punya hajat atau keperluan. Boleh walaupun kita dalam posisi berada di rumah, bagi ibu-ibu yang ada di rumah misalnya, ya, atau bagi kita yang safar lebih-lebih lagi, nah, atau di tempat-tempat yang kita membutuhkan, ya seperti dulu kita sewaktu di Yaman, Pak, ya, karena daerah dingin di sana itu, ya maka kita seringnya pakai kaos kaki minimal. Terkadang kita beli khuf, sepatu yang terbuat dari kulit, ya karena sangat dingin di sana. Nah, makanya syariat ini sering kita gunakan. Nah, mungkin kalau kita di Indonesia karena cuacanya tropis ya, kita di Indonesia ini, nah sering hujan, sering panas juga, ya sehingga tidak terlalu dingin, tidak seperti daerah-daerah yang lain. Nah, sehingga mungkin yang seperti ini jarang digunakan. Tetapi di daerah-daerah dingin syariat ini digunakan, ya, karena tadi kebutuhan untuk itu. Ya, walaupun siapa yang mau menerapkan sunnah itu bagus, dan seseorang kalau mengetahui ada sunnah Nabi, minimal dia lakukan sekali seumur hidup, minimal itu, ya, dia lakukan sekali seumur hidup. Jangan tidak pernah dia lakukan sama sekali. Sama mengusap sepatu ini, kalau belum pernah kita lakukan, usahakan walau sekali kita pernah lakukan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, kata beliau, "Madhhabuna, madhabnya kami, wa madhabul ulama kafatan, dan madhab seluruh para ulama, jawazul mashi alal khuffain, bolehnya mengusap di atas kedua sepatu, fil hadar was safar, baik ketika mukim maupun ketika safar. Mukim itu berarti tidak safar, yaitu dia tinggal di suatu tempat. Nah, kayak kita sekarang ini kan mukim di sini. Nah, itu namanya mukim. Safar mengadakan perjalanan. Jadi mengusap di atas sepatu ini bukan hanya khusus ketika safar, boleh bahkan walaupun tidak sedang safar. Nah, wa qalatis Syiah wal Khawarij la yajuz. Orang Syiah dan orang Khawarij mengatakan tidak boleh. Hanya mereka yang mengatakan tidak boleh. Wa hakahu al-Qadhi Abu Thayyib. Bahkan dihikayatkan juga katanya ada Al-Qadhi Abu Thayyib mengatakan juga seperti itu, wa an Abi Bakar bin Daud, dan dari Abu Bakar bin Daud, wa kullu hadal khilaf batilun mardud. Kata Imam Nawawi, semua penyelisihan mereka ini batil dan tertolak. Karena syariat mengusap di atas kedua sepatu ijma ulama, sepakat, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnul Mundir di dalam kitabnya Al-Ijma'. Iya. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Taib. Sekarang kalau kita ditanya mana yang lebih utama, apakah kita tatkala berwudu mencuci kaki atau mengusap di atas sepatu atau kaos kaki, mana yang lebih utama? Nah, ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Yang benar dari pendapat para ulama, mana yang lebih utama? Yang lebih utama disesuaikan dengan kondisi kita. Kalau kondisi kita sedang tidak pakai kaos kaki atau sepatu, utamanya mencuci kaki pada saat berwudu. Tetapi kalau kondisi kita sekarang, ya, pakai kaos kaki atau pakai sepatu dan kita tidak ingin melepaskannya, maka utamanya mengusap aja di atas kaos kaki atau sepatu.
Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang bagaimana caranya mengusap di atas sepatu atau kaos kaki? Caranya bagaimana? Caranya sekedar diusap. Ya. Jadi kalau misalnya Pak kita berwudu, sempurna wudu kita ya dari mencuci tangan, kemudian kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Setelah itu mencuci muka, ya kan? Setelahnya mencuci tangan sampai siku, ya, kanan dan kiri, kemudian mengusap kepala. Setelahnya, nah, kalau kita mau mengusap sepatu, ya, kalau kita mengusap sepatu caranya begini, Pak. Jadi kalau misalnya kita pakai sepatu ini kan, misalnya kan, sepatu, jadi basahi tangan kita, kemudian tinggal usap begini. Sekali saja. Karena yang namanya mengusap itu cuman satu kali. Iya. Nah, begitu caranya. Jadi langsung sekaligus kanan dan kiri. Tangan kanan mengusap kaki kanan, tangan kiri mengusap kaki kiri. Jadi yang diusap bagian luar, bukan bagian bawah. Bukan bagian bawah. Walaupun yang paling kotor itu bagian bawah kan, kaki itu kan, sepatu kita itu kan. Iya, tetapi contohnya Nabi itu dengan mengusap bagian atas. Makanya ada asar dari Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuf aula bil mashi min a'lahu." Andaikan agama itu dengan akal, niscaya usap daripada bagian atasnya. Nah, karena kalau secara logika yang kotor itu bukan bagian atas yang paling kotor, yang paling kotor bagian bawah. Loh kenapa yang diusap bagian atas? Itulah contohnya Nabi. Itulah contohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini para jamaah sekalian ya, kebanyakannya sudah kena itu sudah cukup. Tidak harus kena kayak orang keramas ya, mau berwudu, ndak harus begitu kan? Nah, sama juga ketika mengusap sepatu. Beda kalau mencuci kaki. Kalau mencuci kaki Pak harus kena semuanya. Kalau ndak kena tumit saja bisa ndak sah wudu kita. Makanya Nabi pernah mengatakan apa? Ketika ada sahabat berwudu, tumitnya tidak kena. Nabi teriak, "Wailul lil aqabi minan nar." Celaka tumit-tumit dari api neraka. Tidak terkena wudu. Nah, kalau mencuci harus kena memang semuanya. Tapi kalau mengusap, tidak harus kena semua. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian bagi orang yang ingin mengusap di atas sepatu, ada syaratnya. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya boleh bagi dia mengusap di atas sepatu atau kaos kaki, ya. Dengan syarat dia memakai, sebelum dia memakai sepatunya atau sebelum dia memakai kaos kakinya, dia memakainya dalam keadaan suci. Dalam keadaan bukan suci sepatunya, suci dirinya. Ya tentunya sepatunya juga harus suci ya kan, nggak boleh sepatu najis. Iya. Dia sudah berwudu sempurna dengan mencuci kaki, baru setelahnya dia pakai sepatu atau pakai kaos kaki. Setelahnya kalau batal wudunya, nggak perlu melepas kaos kaki atau sepatunya, cukup mengusap di atas sepatu. Nah, ini keringanan di dalam syariat dan tidak ada khilaf. Tidak ada perselisihan di kalangan ulama tentang wajibnya bertaharah sebelum memakai kaos kaki atau sepatu. Dengan dasar hadis Al-Mughirah tadi, fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Aku memakai kedua sepatuku ini dalam keadaan suci, kata Nabi. Menunjukkan harus syaratnya apa? Kita suci dulu. Ya, baru boleh kita mengusap di atas sepatu setelahnya. Jadi bukan artinya kita masih berhadas ini. Kita berhadas tiba-tiba pasang sepatu mau kerja. Ya kan? Pas datang waktu sholat kita mau berwudu, tinggal usap aja deh. Ya kan, boleh mengusap? Oh, enggak boleh. Karena kamu tadi sebelumnya berhadas. Syaratnya boleh mengusap di atas sepatu atau kaos kaki. Kamu tatkala sebelum memakai itu, kamu dalam keadaan suci dulu, berwudu sempurna dulu. Baru setelahnya boleh. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ulama menyebutkan apabila
seseorang wajib baginya mandi, maka tidak mungkin dia memakai sepatu, ya kan? Ya, ini mandi besar, besar. Ya, misalnya dia memakai sepatu ini, mengusap di atas sepatu, dia mau mengusap di atas sepatu, malam-malamnya dia mimpi basah, nah dia wajib mandi kan? Nah, kalau dia wajib mandi, jangan lagi dia pakai sepatunya, dia lepas sepatunya karena mau mandi. Iya. Dan yang namanya hadas besar tidak bisa dihilangkan dengan wudu. Mengusap sepatu ini kan hanya rangkaian wudu kan? Hanya rangkaian wudu tadi, pengganti dari mencuci kedua kaki. Iya. Nah, ketika seorang berhadas besar, maka dia wajib untuk apa? Dia wajib untuk melepaskan sepatunya. Nah, ya, makanya kata Imam Nawawi rahimahullah, la yujzi al-mashu alal khuf fi ghuslil janabah. Tidak sah mengusap di atas sepatu dalam mandi junub, kata beliau. Ini kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Baik, sekarang di dalam mengusap sepatu atau kaos kaki, Rasulullah menyebutkan waktunya, batasan waktunya. Jadi tidak seenaknya seterus menerusnya memakai sepatu kemudian boleh mengusap, ada batas waktunya. Iya. Berapa batas waktunya? Disebutkan dari hadis Ali bin Abi Thalib, Rasul menjadikan salasata ayyamin walayalihinna lil musafir wa yauman walailatan lil mukim. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Bagi orang yang safar boleh mengusap di atas sepatu atau kaos kaki sebanyak 3 hari, selama 3 hari 3 malam. Bagi musafir yang sedang mengadakan perjalanan, 3 hari 3 malam. Kalau 3 hari 3 malam berapa jam, Pak? 1 hari 1 malam kan 24 jam. Berarti kalau 3 hari 3 malam berapa, Pak? 72 jam. Boleh mengusap di atas sepatu selama 72 jam. Iya, itu bagi musafir. Adapun bagi mukim tidak sedang safar, bolehnya sehari semalam. Sehari semalam berarti 24 jam. Artinya kalau sudah habis waktunya, wajib dia lepas sepatunya. Setelahnya kalau dia mau mulai baru lagi, silahkan hitung lagi. Kalau dia safar 3 hari 3 malam 72 jam, kalau dia mukim sehari semalam 24 jam. Iya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ulama menyebutkan dihitungnya waktu mulai menghitung ya 24 jam tadi kapan itu? Nah, kadang kita kan memakai sepatu atau kaos kaki ini kan tidak nentu juga. Kadang pagi kita pakai, kadang siang kita pakai, kadang malam kita pakai. Nah, ukuran 24 jam itu berapa? Kapan dimulainya? Nah, kata ulama, dimulainya ada ikhtilaf para ulama, namun yang paling kuatnya dari pendapat ulama, dimulai pada saat dia mengusap setelah berhadas. Nah, jadi kan misalnya Pak, misalnya begini ya, dia mulai memasang sepatu jam 7 pagi, mulai dia pasang sepatunya setelah dia berwudu sempurna tadi. Pas jam 8 dia buang angin, berhadas berarti kan. Pas jam 9 dia mau sholat duha, maka dia mengusap di atas sepatunya. Mulai dari mana dihitungnya? Jam 7, jam 8 atau jam 9? Jam 9. Karena mulai mengusap sepatu jam 9. Jadi bukan dihitung daripada saat memakai sepatu, bukan, tetapi pada saat mengusap. Nah, jadi dia hitung. Kalau misalnya dia mulai mengusap jam 9, 24 jam ke depan. Kalau dia sedang mukim, berakhirnya masa pengusapan besok jam 9. Tidak boleh lagi dia mengusap, harus dia lepas dulu sepatunya. Nanti kalau dia mau mulai dari awal lagi boleh. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama.
Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ulama juga membahas terkait dengan masalah ini, yaitu bagi orang yang misalnya dia mukim, tidak safar, boleh mengusapkan 24 jam aja sehari semalam. Tiba-tiba dia mau safar, tiba-tiba ini. Nah sekarang dia sedang pakai sepatu. Apakah dia mengambil sehari semalam atau 3 hari 3 malam karena dia sudah mau safar? Nah, jawabnya kata para ulama dalam hal ini mimbabil ahwat, untuk kehati-hatiannya dia ambil mukim saja, yaitu sehari semalam walaupun dia mau safar ini. Nah, karena dia mulai mengusap saat mukim. Beda kalau dia mulai mengusap saat safar, dihitung 3 hari 3 malam. Nah, kondisinya sekarang dia mukim, tiba-tiba mau safar, ya kan? Dia mukim tadi sudah pasang sepatu, niat mau mengusap di atas sepatu. Tiba-tiba datang ada panggilan safar mendadak. Nah, maka kata ulama dia hitung sehari semalam saja, yaitu 24 jam. Nah, sama juga kalau dia safar kemudian datang mukim langsung, safarnya tidak terlalu lama. Ya, apalagi sekarang naik pesawat kan tidak terlalu lama kita, tidak sampai 3 hari 3 malam. Nah kita mengusap sepatu misalnya sudah, atau kaos kaki, ya kan? Tiba-tiba belum 3 hari 3 malam, baru berapa jam aja sudah sampai di tempat tujuan. Nah apakah boleh dia mengusap 3 hari 3 malam lagi, padahal dia sudah mukim? Jawabnya tidak boleh. Dia hanya mengambil sehari semalam saja. Nah ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ada terjadi ikhtilaf para ulama, namun kita tidak paparkan ikhtilaf para ulama dalam masalah ini karena tentunya memakan waktu yang lama. Baik. Kemudian pada sepatu yang boleh diusap, ulama mengatakan minimal sepatu itu menutupi kedua mata kaki. Batasannya sepatu yang boleh diusap. Jadi kalau ada sepatu yang sepatunya pendek, kelihatan mata kaki atau di bawah mata kaki, tidak boleh mengusap sepatu yang begitu. Ya, harus apa? Minimal menutup kedua mata kaki. Ustadz, bagaimana kalau misalnya sepatunya robek atau bolong-bolong, boleh tidak diusap? Kata ulama boleh, selama masih layak pakai. Selama masih layak pakai. Nah, kalau sudah sepatunya sudah mangap-mangap, tidak boleh itu, karena sudah tidak layak pakai. Nah, tapi kalau sekedar bolong-bolong kecil atau sepatunya sudah kayak tapi masih bisa dipakai, boleh mengusap di atas sepatu seperti itu. Ya, asalkan tadi menutup mata kaki. Nah, dari sini juga tidak boleh mengusap di atas sendal kita yang kita pakai sekarang ini. Ya kan? Karena itu kan jelas rata-rata sendal kita kan tidak menutup mata kaki. Nah, jadi tidak boleh kalau mengusap di atas sendal. Kalau kaos kaki boleh. Nah, kaos kakinya juga tadi syaratnya apa? Minimal mata kaki tertutup. Walaupun kebanyakannya kaos kaki kita kan panjang Pak ya, sampai menutup betis. Ya kan? Nah, jelas boleh. Ya, boleh untuk mengusap di atas kaos kaki. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ulama juga menyebutkan ya terkait dengan orang yang memakai sepatu ini sudah habis masa waktunya mengusap sepatu. Tadi misalnya dia mukim sehari semalam, maka dia wajib karena sudah habis waktu dia lepas sepatunya, ya kan? Kemudian tidak beberapa lama datang waktu sholat zuhur misalnya. Pertanyaannya, apakah dia wajib berwudu sementara dia belum berhadas, atau dia tidak usah wudu, dia sholat saja karena dia tidak berhadas, hanya batal atau tidak boleh lagi mengusap di atas sepatu. Ulama berselisih pendapat dalam hal ini, dan yang kuatnya selama dia tidak berhadas boleh untuk sholat zuhur tanpa berwudu lagi setelahnya, karena belum berhadas kan? Belum berhadas. Sama misalnya kita sholat maghrib ini, tadi sholat maghrib, datang nanti sholat isya, selama wudu kita belum batal, boleh kita sholat isya dengan wudu yang kita wudu tadi sholat maghrib, ya kan? Selama belum batal wudu kita. Nah, sama juga seperti tadi. Nah, ini jamaah yang dirahmati
dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari perkara yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan mengusap di atas sepatu, hukum-hukumnya. Dan dengan ini selesai sudah pembahasan tentang ini. Ada beberapa pembahasan yang lain, namun saya kira pembahasan yang disebutkan di sini sudah mencukupi apa yang tadi kita sebutkan. Dan nanti insyaallah taala di sesi tanya jawab ba'dal isya, ya, apabila ada yang menanyakan tentang perkara ini, mungkin bisa dilengkapi dalam sesi tanya jawab. Baik. Demikian para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kajian kita pada malam hari ini semoga bermanfaat, semoga menambah ilmu dan pengetahuan kita terkait dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa memberkahi ilmu kita untuk kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.